Sila keempat apa? Apa ya? Nggak salah Persatuan Indonesia katanya. Nah saudara, ini sekarang banyak nih generasi yang tidak tahu dengan nilai-nilai yang sebenarnya fitrah. Karena perkembangan masyarakat kita sekarang ini. Bahkan sekarang ini timbul gerakan-gerakan intoleransi terhadap perbedaan. Anarkisme. Mengambil alih fungsi aparat keamanan secara sepihak sekarang banyak terjadi. Meskipun sekali lagi saya katakan ini sebenarnya kalau dihitung kecil saja sebenarnya. Tantangan Pancasila di masa lalu itu lebih berat. Gerakan bersenjata, bergerilya di hutan-hutan tapi toh diselesaikan. Tapi anarkisme ini yang sebenarnya kecil-kecil, persoalannya bagi saya tinggal manajemen pemerintahan sehari-hari dan ketegasan. Itu akan selesai. Nah sekarang ini kita kehilangan orientasi, mau kemana ini? Gerakan-gerakan yang seperti itu yang sebenarnya kecil tidak seberapa dibandingkan dengan waktu kita berdebat dulu melalui forum resmi di DPR, melalui pemberontakan di hutan-hutan, di kota-kota, penyusupan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila di berbagai komunitas. Nah sekarang ini sekelompok kecil orang bisa mendikte aparat keamanan. Nah ini kan persoalan itu saja sebenarnya yang menurut saya, karena ketika diajak diskusi pun mereka mengatakan Pancasila. Pancasila juga kami, justru karena Pancasila ini kami sekarang melakukan tindakan seperti ini katanya. Nah, ini kan berarti kehilangan orientasi kita ini di dalam hidup bernegara dan berpancasila. Sehingga saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Fukuyama tentang distrust, ketidakpercayaan terhadap, ya saya tidak katakan terhadap negara, terhadap penyelenggara atau sebagian penyelenggara negara. Apa? Begini saya katakan, kenapa distrust atau ketidakpercayaan itu timbul? Ketidakpercayaan itu timbul karena sebenarnya kita itu kehilangan orientasi atau terjadi apa yang disebut disorientasi. Kita tidak tahu mau dibawa kemana kita ini. Penegakan hukumnya kemana tidak jelas, berputar-putar. Arah pembangunan ekonomi politik kita tidak jelas juga, berputar-putar, sehingga teorinya Huntington yang mengatakan bahwa sebenarnya reformasi itu untuk menuju konsolidasi demokrasi itu cukup 2 pemilu. Pemilu pertama itu penataan, di mana di situ misalnya ada kebingungan mulai ditata dulu aturan-aturannya. Yang kedua konsolidasi. Ini sudah 3 kali ke pemilu dan mau 4 kali pemilu sebentar lagi. Sehingga disorientasi seperti itu tidak jelas kemana arahnya, lalu menimbulkan distrust. Distrust yang berkepanjangan ini bisa menimbulkan pembangkangan. Tadi malam saya bersama Profesor Kailan duduk di dalam sebuah diskusi acara di Metro TV itu, di sela-sela acara itu melihat ada tindakan kekerasan oleh masyarakat terhadap pengadilan. Pengadilan sedang berlangsung itu dikacau, polisinya diserang, hakimnya diserang, terdakwanya diserang. Saudara, itu dulu tidak pernah terbayangkan. Sekarang itu tiap hari. Saya katakan kepada Prof. Kailan, itu tiap hari ada. Nanti lihat TV ada lagi yang seperti itu. Apa? Disobedience, pembangkangan. Kenapa itu membangkang? Kenapa membangkang? Karena tidak ada distrust. Kenapa tidak ada distrust? Karena kita ini sedang mengalami disorientasi. Kenapa terjadi distrust? Karena kita disorientasi, tidak jelas mau kemana. Kemudian, saudara, yang mengerikan, kalau disorientasi dibiarkan menimbulkan distrust, distrust menimbulkan disobedience, disobedience bisa menimbulkan disintegrasi. Sejarah hancurnya bangsa-bangsa dulu kan karena ini. Orang sudah membangkang karena ketidakadilan, karena ketidakpercayaan, sudah jadi negara sendiri aja. Untuk apa punya pemerintah yang kayak gitu? Kan begitu terjadinya disintegrasi itu. Untuk apa bersatu kalau kamu di sana mewah, kami di sini di daerah tidak benar, diperlakukan tidak diberi keadilan, tidak diberi hak yang sama dan sebagainya. Atau orang-orang yang kecil tidak punya uang, tidak punya akses yang sama terhadap penegakan hukum dan keadilan. Itulah yang kemudian menimbulkan tindakan-tindakan disobedience, tindakan kekerasan yang terjadi di mana-mana sekarang ini. Ada yang sangat masif, misalnya bisa orang secara berlombongan membawa 6 truk
mendatangi kantor pemerintah dan membakarnya. Itu apa? Loh, kalau aparat keamanan bekerja dengan bagus, pasti ini gerakan terorganisir. Dan kalau terorganisir pasti diketahui sebelumnya. Tidak mungkin spontan. Orang lalu namtar dengan ratusan sepeda motor di belakangnya datang membakar kantor bupati, membakar kantor KPU. Apa? Yang dulu itu tidak ada. Sekarang kami bertindak sendiri. Kenapa? Kami harus disobedience karena Anda tidak bisa dipercaya. Nah, saudara, itu semua menyadarkan kita bahwa pelembagaan nilai-nilai ini seperti tadi dikatakan oleh Ketua Panitia Profesor Sujito, itu penting karena kita sudah kehilangan banyak hal yang dulunya bagus. Seakan-akan yang dulu itu jelek semua sehingga hal yang bagus pun menjadi dihilangkan. Karena kita mungkin hati-hati melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas kita, memposisikan kita masing-masing sebagai anak bangsa, bagaimana menjaga negara ini. Nah, ini bukan tidak disadari. Ini bukan tidak disadari oleh kita semua. Pada tanggal 25 Mei tahun 2011, 3 minggu sesudah ada seminar di sini yang juga diadakan oleh Universitas Gadjah Mada ini, kami semua ketua lembaga negara itu berkumpul. Presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua MA, ketua MK, ketua BPK, ketua komisi yudisial, berkumpul lengkap, top pimpinannya masing-masing. Lalu bersetuju sekarang ini dengan impera. Lalu disepakati kita harus melakukan gerakan-gerakan secara masif sekarang ini. Bagaimana menyadarkan kembali hidup berpancasila. Ya. Tetapi lagi-lagi seperti cerita tentang konferensi tikus-tikus yang konon dulu dilakukan di Kairo itu. Gimana caranya kita tahu agar kalau ada kucing kita bisa lari? Banyaklah usul macam-macam, teori-teori sama dengan kita, banyak teorinya. Lalu tikus dari Indonesia itu usul, gampang, kalau di Indonesia kucing itu dikasih kelenengan, kasih kalung. Gimana caranya dikasih kelenengan sehingga kalau dia bergerak kita dengar, kita lari. Oh, itu keputusan yang bagus, itulah keputusan Kongres tikus-tikus itu. Tetapi sesudah itu siapa yang akan masang? Ini peserta dari Indonesia pulang dulu, Anda berani masang. Yang lain ikut pulang. Sama dengan ini. Itu konon Kongres tikus yang sangat terkenal. Ya. Itulah sebabnya di dalam kebingungan saling tunjuk siapa ini akan melaksanakan ini, maka Mahkamah Konstitusi bekerja dulu lah, biar mereka berdiskusi, kita jalan. Saya bilang mari kita bekerja dengan UGM. Lalu kita mengusulkan bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif itu di birokrasinya itu dibentuk sekarang itu namanya Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi. Ini yang mengelola video conference ke kampus-kampus yang meskipun agak kaget juga Bapak Rektor, dulu kan kita selalu bekerja sama dengan penuh gitu. Tapi tiba-tiba karena kasus ribut-ribut mau kenaikan BBM, krisis anggaran itu, anggaran Mahkamah Konstitusi tiba-tiba dipotong begitu banyak sehingga komitmen-komitmen kerjasama ini sementara dikurangi. Tetapi kita tetap 2013 nanti kita akan jalan lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, saudara, untuk itu maka bagaimana membangun konstitusionalitas yang sesuai dengan Pancasila itu kita juga ikut yang standar di dalam studi perkembangan atau pembangunan hukum itu yang pernah dikatakan oleh Friedman ketika dia mengatakan kalau Anda membangun hukum sesuai dengan ideologinya, hukum yang Anda inginkan ada 3 hal. Pertama, substance, isi peraturan perundang-undangan dan isi hukumnya itu sendiri. Yang kedua, structure. Yang 3, culture. Substansi hukum menurut saya kita ini sudah selesai.
Apapun yang kita butuhkan untuk memperbaiki negara ini sudah dibuat berbagai aturannya. Boleh kontroversi, itu tidak benar itu, tapi itu sudah ada semua. Kalau masih salah juga, ya kan ada Mahkamah Konstitusi yang juga bisa membatalkan. Artinya soal substansi ini kita sudah pada track yang benar. Begitu reformasi itu mari kita buat aturan hukum yang sesuai dah dengan Pancasila, dibuat semua. Tapi pada yang kedua ketika bicara tentang structure aparat dan penegak hukum, di sini masalahnya. Sehingga juga berakibat munculnya atau berkembangnya kultur hukum yang buruk. Pada culture-nya menjadi buruk juga. Yaitu tadi masyarakat udahlah hukum itu apa? Kita lawan aja katanya. Yang paling banyak bawa orang dia yang menentukan katanya. Jadi sekarang begitu. Tidak ada lagi pikiran hukum restoratif. Untuk dijadikan pedoman dalam kebersamaan kita itu. Nah, saudara sekalian, maka melalui kongres ini untuk menegakkan konstitusionalitas khusus dari hukum, sudut hukum, saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun Pancasila sebagai fungsi-fungsi yang banyak itu tadi, kalau dari sudut hukum dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Ia yang disebut fundamen, fondasi, bukan pilar di dalam kehidupan bernegara ini. Dulu kan Pak Notonegoro itu mengatakan pembukaan yang ada Pancasilanya itu adalah stats fundamental norm, bukan stats pilar. Ini fundamen. Kalau pilar itu bisa kita ganti, ya toh? Wah ini kena tabrak ini diganti gitu. Meskipun kalau pilarnya kuat juga tidak, tetapi paling tidak itu lebih mudah diganti daripada fundamen. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sekarang pun pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ini artinya apa? Hukum lain tidak bisa menjadi hukum sendiri. Ada yang mengatakan begini, Pak, Indonesia ini kan menyatakan berdasar ketuhanan yang Maha Esa maka agama itu menjadi sumber hukum, Islam menjadi sumber hukum. Saya katakan itu betul menjadi sumber hukum. Tetapi sumber hukum itu bukan hukum. Terutama kalau diartikan sumber hukum material. Sumber hukum material itu artinya bahan untuk dijadikan hukum, itu namanya sumber hukum material. Kalau sumber hukum formal sudah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Saya katakan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu menjadi sumber hukum material. Nanti diolah bersama-sama bersama sumber hukum yang lain, bersama perkembangan kebutuhan masyarakat, dunia internasional, adat, diolah jadilah hukum nasional yang bernama hukum Pancasila itu, sehingga tidak eksklusif. Sehingga kadang-kala orang debat kusir, wah ini sumber hukum loh, yang satu ya kami juga sumber hukum, lalu jadi hukum sendiri-sendiri. Nah itu yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara, kita harus mencari apa yang disebut kalimatun sawa. Nilai-nilai yang sama dari berbagai agama yang tidak mungkin dipertentangkan kebenarannya, itulah yang menjadi hukum bersama. Misalnya apa? Keadilan. Udah. Coba agama apa yang tidak setuju dengan keadilan? Nah soal teknisnya, nah nantilah ya disepakati itu. Jangan lalu keadilan berdasar agama ini, bukan. Hukum Pancasila itu begitu. Tetapi yang menyangkut kehidupan pribadi, silakan. Memang politik hukum kita mengatakan hal-hal yang bersifat pribadi, keperdataan, hubungan dengan Tuhan itu sejak dulu, sejak tahun 1848. Pemerintah Belanda sudah mengatakan silakan. Yang urusan pribadi, tapi urusan kenegaraan itu ada hukumnya yang disebut kalimatun sawa. Itu yang kalau kita dalam kehidupan nasional kita itu, Pancasila itulah kebersamaan kita tanpa merasa
bahwa keyakinan atau akidah kita itu diganggu oleh kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Tidak ada yang terganggu, semuanya jalan. Dan harus toleran terhadap orang lain. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, maka bagi Mahkamah Konstitusi itu Pancasila merupakan salah satu batu uji. Setiap ada undang-undang yang diuji, kita cari runutannya, Pancasila bicara apa sih tentang ini? Kira-kira mengalirnya kemana? Kalau tidak sesuai ya kita batalkan. Nah, meskipun dikatakan di dalam undang-undang itu Pancasila itu tolok ukurnya adalah undang-undang dasar, konstitusi. Tetapi di dalam konstitusi itu sejauh menyangkut substansi materi, paket konstitusi itu mencakup pembukaan dan semua pasalnya. Sehingga di dalam praktek, coba kita buat pertimbangan yang menyangkut soal-soal seperti itu, maka kita menyebut Pancasila, sila kita menyebut ini sebagai batu uji kita ketika menguji undang-undang. Nah, hadirin sekalian, saya ingin mengakhiri ini. Munculnya insiden-insiden kecil, ya seperti yang saya katakan tadi, yang sebenarnya itu ya tidak terlalu besar lah kalau dibandingkan dengan yang dulu. Saya katakan ada dua kuncinya. Satu, strong leadership. Pemerintah itu tidak boleh bingung, dia diberi kekuasaan oleh konstitusi, diberi monopoli oleh konstitusi, bahkan untuk menggunakan senjata sekalipun untuk menegakkan hukum. Itulah saya katakan strong leadership itu beda dengan otoriter. Kalau strong leadership, kepemimpinan yang kuat, arahnya jelas, ini konstitusi katanya, siapa yang tidak setuju? Babat kalau mengganggu, agar tidak mengganggu kepentingan bersama. Itulah kemudian yang terkait dengan masalah tegaknya hukum. Sehingga dengan demikian, ini sering saya katakan, kita ini nampaknya agak sesat. Enggak, begini, kalau kita memilih pemimpin-pemimpin itu, ya bupati, gubernur, atau apapun gitu, apa ukurannya? Surveinya itu ukurannya 3. Popularitas, akseptabilitas, kemudian elektabilitas. Populer enggak orang itu? Nah, kalau populer, apakah acceptable, bisa diterima oleh berbagai kelompok? Ya, diterima. Nah, sekarang tingkat elektabilitasnya berapa? Baru dia yang dimajukan sebagai calon. Melalui survei yang mungkin bisa dibeli. Tidak berpikir bahwa harus ada moralitas dan integritas di situ yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Jadi bukan tasnya siapa Maria Hak hanya 3, mestinya tasnya itu ada 5 atau berapa. Banyak. Kalau pidato kunci tidak boleh dibantah. Habis ini bisa pulang saya, daripada ditanya saya tidak bisa jawab. Tapi begini, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mendasar itu kan ada Pak Syafi'i Ma'arif. Dulu mungkin Pak Syafi'i Ma'arif lupa, saya itu pernah menjadi asisten dosen, yang dosennya itu Pak Syafi'i Ma'arif. Tetapi mungkin beliau lupa karena beliau tidak pernah hadir. Dan saya ngajar Pancasila ini, jadi asistennya Pak Syafi'i Ma'arif di UI dulu. Jadi karena UI itu ingin Pancasila yang benar, historik, yang dalam filosofi, kita minta Pak Syafi'i Ma'arif. Kalau Pak Syafi'i Ma'arif, ya saya bersedia jadi dosen. Asistennya Mahfud MD. Nah, tidak pernah datang beliau, saya aja yang masuk setiap hari. Nah, sekarang mumpung saya menjadi keynote speaker, maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut hal tadi, tanyakan ke Pak Syafi'i Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Mahfud MD. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita ikuti pidato kunci oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sebelum memasuki presentasi panel pertama, marilah kita dengarkan bersama pembacaan puisi kebangsaan oleh Dr. Honoris Causa Taufik Ismail.
Waduh, gayang betul mendengar pidato Mahfud. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah, yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, para peserta Kongres Pancasila yang keempat ini. Selamat kepada Bapak Rektor yang baru terpilih. Dengan terpilihnya Profesor Pratikno ini, saya menjadi penyair pertama di Indonesia yang membaca puisi pada hari kedua seperempat masa jabatan beliau. Saya akan baca beberapa puisi. Puisi yang pertama yang akan saya bacakan ada di dalam printout yang ada, itu di halaman 3. Saya baca yang di halaman ketiga lebih dahulu. 10 nilai luhur mungkin sudah hancur. Saudaraku, pada hari-hari ini bersama kita rindu pada sejumlah sifat dan nilai yang kini kita rasakan hancur dan bercerai-berai. Kesatuan kita sebagai bangsa, rasa bersama sebagai manusia Indonesia, ikatan sejarah dengan pengalaman derita dan suka, inilah kerinduan yang luput dari sekitar kita. Kemana gerangan memudarnya nilai kejujuran dan ketertiban? Di mana tenggelamnya nilai tanggung jawab dan kebersamaan? Apakah masih ada rasa optimisme dan kemauan untuk bekerja keras? Bagaimana dengan pengendalian diri dan disiplin dalam kerumunan massa?